Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Berjumpa dalam program Sentapan Rohani pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu, seluruh para pendengar dimanapun berada. Saudara, sebelum kita masuk dalam pendengaran firman Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, pagi hari ini kami mengucap syukur. Terpujilah namamu Tuhan. Termulialah nama Tuhan. Sebentar kami akan belajar daripada firman-Mu Tuhan. Urapilah pendengaran kami. Urapilah setiap telinga yang mendengarkan kebenaran firman. Supaya firman-Mu Tuhan dapat kami mengerti dan dapat kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita baca dari Mazmur 131 ayat 2, saudara. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku, seperti anak yang disampi, berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disampi, jiwaku dalam diriku. Saudara dikasihi Tuhan, rahasia hidup tenang. Hidup tenang adalah impian setiap orang, saudara. Benar ya Bapak Ibu? Hati dan jiwa serasa damai. Tidak ada kekhawatiran apalagi ketakutan. Saudara, banyak orang berusaha untuk bisa hidup tenang, tetapi kenyataannya banyak yang kecewa. Harta dunia tidak selalu bisa membuat orang hidup tenang. Jaminan keamanan, asuransi, tetap juga terbatas saudara manfaatnya. Karena ada satu keadaan dalam hidup ini yang bisa membuat hidup kita kehilangan ketenangan. Saudaraku dikasihi Tuhan, apa rahasia hidup tenang? Hidup tenang tidak bisa dibeli, saudara. Saudara punya masalah hukum, tidak paham hukum, ada yang penasehat hukum tempat kita bertanya. Saudara dikasihi Tuhan, ingin mengatur keuangan sebaik-baiknya, ada penasehat keuangan tempat kita berkonsultasi. Amin. Memimpikan punya tubuh yang sehat, bisa datang kepada ahli gizi. Tetapi untuk memiliki hidup tenang, di dunia ini tidak ada yang ahlinya, saudara. Saudara dikasihi Tuhan, kita simak apa yang dikatakan Daud dalam Mazmur 2. Tidak dicatat siapa penggubahnya, tetapi para rasul pengikut Yesus telah menyatakan Mazmur ini digubah oleh Daud, saudara. Pengalaman hidupnya membuktikan bahwa Tuhan saja yang bisa membuat hidupnya tenang, saudara. Dalam hubungannya dengan Sang Khalik, Sang Pencipta, Daud menggambarkan hubungannya dengan Tuhan. Seperti anak kecil yang disampi berbaring dekat ibunya. Saat Daud sedang galau, goyah, khawatir dan takut, ia mencari perlindungan dari Tuhan. Seperti anak yang disampi, selalu berbaring dekat ibunya. Hidup kita akan terasa tentram dan damai, saudara. Tuhan berjanji, jika kita meminta darinya, kita pasti akan menerimanya. Walaupun pemberiannya tidak selalu sama dengan yang kita inginkan. Yang pasti pemberian Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Itulah sebabnya kita harus berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Jadilah seperti kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Berada dekat Tuhan seperti anak yang disampi, jiwa kita tentram, saudara.
Nabi Yesaya menyampaikan tentang janji Tuhan yang sangat menenteramkan hatinya. Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong engkau. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Saudara, Tuhan akan terus menggendong kita hingga akhir hidup kita di dunia ini. Saudara adalah anak yang dikasihinya, sangat dikasihinya. Kita adalah anak yang dikasihinya, saudara. Sangat dikasihinya. Terpujilah Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Untuk pagi hari yang indah ini kami sangat bersyukur. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu yang memberikan kami sukacita damai sejahtera yang daripada sorga. Untuk memberikan kami semakin kuat, semakin bersemangat bahwa Engkau Tuhan selalu menggendong, menjaga dan memelihara kami setiap saat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama-Mu Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami tetap berdoa untuk perlindungan Tuhan dalam setiap kami yang mendengarkan program santapan rohani pagi pada saat hari ini. Lindungi tutup bungkus pagarilah Tuhan dengan malaikat sorga. Dan biarlah tangan kasih Tuhan yang selalu terulur, menjaga, membungkus, menuntun setiap tubuh roh dan jiwa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sebentar mereka akan melaksanakan aktivitas mereka masing-masing. Tuhan berkatilah usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Biarlah tangan kasih-Mu Tuhan yang selalu melindungi, menuntun setiap langkah mereka. Dalam nama Yesus Tuhan. Berkati keluarganya. Berkati seluruh isi rumahnya Tuhan. Dan biarlah kasih-Mu selalu melindungi, menjaga, dan memelihara, memberkati keluar masuk rumah mereka masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Termulialah nama-Mu Yesus. Keluarganya, anak-anaknya, istri, suami, opungnya, opa, omanya, Tuhan berkati. Berikanlah Tuhan damai sejahtera. Saling mengasihi, tolong menolong, dan bersukacita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ditinggikanlah nama-Mu ya Yesus. Apabila ada yang sakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah tangan kasih-Mu yang terulur menjamah tubuh yang sakit hingga yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus yang sakit disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Termulialah nama-Mu. Puji hormat ditinggikanlah Tuhan pada saat pagi hari ini. Kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Haleluya. Amin. Baik. Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita sudah berdoa, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan campur tangan. Kalau Tuhan sudah campur tangan, saudara, Dia akan menyelesaikannya. Dia akan berperkara dan Dia akan bertanggung jawab atas segala kehidupan kita. Penting kita menyerahkan segala perkara, permasalahan kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu dikasihi Tuhan, sampai berjumpa kembali dalam renungan selanjutnya. Haleluya. Amin.